Kalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali Allah memberikan kita taufik, memberikan kita keluangan waktu serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita harapkan keberkahannya ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarga beliau, untuk segenap para sahabat dan seluruh umat yang setia di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sejenak kita akan berbicara tentang akhirat, mengingat akhirat, dan ini adalah salah satu cara terbesar menggapai ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu cara yang disebutkan berdasarkan nas dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, mengingat akhirat ini adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, meningkatkan keimanan kita serta meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Jalla fi'ula. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan dan memberikan kekhususan kepada para nabi dan rasul, satu kekhususan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah tentang hamba-hamba kami yang terpilih. Siapa mereka? Allah sebutkan mereka adalah Ibrahim Khalilur Rahman, kemudian Ishaq putra beliau yang juga seorang nabi, kemudian Yaqub juga seorang nabi. Kami istimewakan mereka, kami khususkan mereka dengan kekhususan. Apa itu? Dzikrad dar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat akhirat dan mengingatkan manusia akan akhirat. Ini dua disebutkan dalam At-Tafsir Al-Muyassar tentang ayat ini. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Sesungguhnya kami mengistimewakan, mengkhususkan para nabi dan rasul. Disebutkan dalam ayat tersebut Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Apa kekhususan mereka? Dalam At-Tafsir Al-Muyassar disebutkan mereka senantiasa mengingat akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengingatkan manusia tentang akhirat. Mengingat akhirat dan mengingatkan manusia tentang akhirat, ini adalah kekhususan dan keistimewaan para nabi dan rasul jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga insya Allah majelis kita pada malam hari ini dalam rangka mengingat akhirat, ini adalah majelis yang mengikuti majelisnya para nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul senantiasa mengingat akhirat dan mengingatkan para sahabat serta pengikutnya akan akhirat. Itu sebabnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, jamaah sekalian, kenapa keimanan mereka tidak bisa disaingi oleh orang-orang setelah mereka? Pertama, karena mereka dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pertama kali diingatkan akan akhirat. Surat-surat Makkiyah, surat-surat yang turun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, itu sebagian besarnya berbicara tentang akhirat, berbicara tentang surga neraka, berbicara tentang hari kebangkitan. Itu yang menguatkan keimanan para sahabat, menjadikan mereka pejuang-pejuang sejati di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga mereka, jangankan kampung halaman mereka Makkah, jangankan keluarga mereka, harta benda mereka, diri mereka korbankan
demi agama Allah tabaraka wa taala, saking kuat keimanan yang Rasulullah SAW tanamkan ke dalam hati-hati para sahabat. Dengan apa? Dengan pertama kali mengajarkan mereka, mengingatkan mereka tentang akhirat. Surat An-Naba, surat An-Nazi'at, ya, Abasa, itu surat-surat Makkiyah berbicara tentang hari kebangkitan, berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang surga dan neraka. Sehingga pembahasan tentang akhirat ini tidak boleh kita sepelekan jamaah sekalian. Inilah pembahasan yang akan menguatkan keimanan kita, menambah keyakinan kita akan Allah tabaraka wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan berbicara tentang 4 prinsip atau 4 kaidah yang harus kita pegang dalam rangka menyongsong akhirat kita jamaah sekalian yang belakang Allah tabaraka wa taala. Ya. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anna rajulan min ahli al-badiyati ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika seorang laki-laki Badui, Arab Badui mendatangi majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'atu qa'imah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat itu akan terjadi? Wailak, celaka kamu. Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma a'datta laha. Celaka kamu. Apa yang engkau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat tersebut? Ini jawaban Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab kapan terjadinya hari kiamat, karena memang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak penting untuk kita ketahui. Rasulullah SAW mengalihkannya kepada jawaban yang lebih penting. Apa itu? Wa ma a'datta laha. Apa yang engkau siapkan untuk menyambut hari kiamat tersebut? Laki-laki ini menjawab, ma a'dattu laha illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada yang saya siapkan untuk menyambut hari kiamat itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu amalan yang saya andalkan. Saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Saya punya satu amalan yang saya andalkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini amalan hati, mahabbah. Kemudian apa jawaban Rasulullah SAW? Perhatikan. Anta ma'a man ahbabta. La ilaha illallah. Kalau begitu, kamu akan bersama orang yang engkau cintai. Kalau jujur engkau cinta kepada Allah dan Rasulnya, nanti engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai, Rasulnya dan para sahabatnya, dan orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dia jamaah sekalian. Mungkin kita tidak sekuat para sahabat dalam sholat malam, tidak sekuat para sahabat dalam berpuasa, tidak sehebat Utsman bin Affan, tidak sehebat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam berinfak. Tapi kita masih bisa berharap bisa bergabung di majelis mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah yang paling tinggi dengan kecintaan kita kepada mereka. Berdasarkan hadis yang mulia ini. Anta ma'aman ahbabta. Tapi dengan syarat, kalau benar kecintaanmu kepada Allah dan Rasulnya itu jujur, dan cinta kepada Allah dan Rasulnya itu ada maharnya jamaah sekalian. Bukan hanya sekedar ucapan saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, bukan hanya sekedar qasidah cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak. Harus dibuktikan dengan amal saleh, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW, niscaya Allah akan membalas cinta kalian. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni kalian.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ceritanya belum selesai jamaah, belum selesai. Ketika Rasulullah SAW menjawab laki-laki itu dengan mengatakan engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai, Anas bin Malik yang mendengarkan hal tersebut mengatakan, fa farihna yauma idzin farhan syadida. Allahu Akbar. Sungguh kami sangat gembira sekali mendengar sabda Rasulullah SAW ini dengan kegembiraan yang luar biasa, tidak terlukiskan. Ini sahabat yang berbicara seperti ini, Anas bin Malik. Kenapa? Karena para sahabat yang lain faham tentang keutamaan Rasulullah, faham tentang keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat as-sabiqun al-awwalun, para sahabat muhajirin, orang-orang sahabat Ansor itu faham betul tentang keutamaan sahabat muhajirin. Mereka lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat Ansor. Mereka meyakini kita tidak mungkin mengimbangi kehebatan iman Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, tidak mungkin. Ini sahabat Ansor berkeyakinan seperti ini. Tapi kami masih punya harapan. Ini menurut sahabat Ansor. Kami masih punya harapan bisa bergabung bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, Uthman, Ali, dan segenap sahabat muhajirin as-sabiqun al-awwalun nanti di surga, karena kami cinta kepada mereka. Ini keyakinannya Anas bin Malik. Fa farihna yauma idzin farhan syadida. Kami sangat bahagia sekali ketika mendengar sabda Rasulullah SAW. Dan bisa dipastikan Rasulullah SAW akan menempati surga yang paling tinggi, a'lal jannati wa awsatuha, surga yang paling tinggi dan surga yang paling tengah, yang darinya mengalir sungai-sungai, segenap sungai di surga mengalir dari surga itu, surga Firdaus. Di situ nanti akan menetap Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, dan para sahabat. Kalau benar-benar cinta kita kepada Rasulullah SAW tulus dan jujur, kita buktikan dengan mengikuti sunnah beliau, beramal saleh, mati di atas tauhid, insya Allah kita akan dipertemukan dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya di surga. Berdasarkan hadis ini. Ya. Ceritanya belum selesai jamaah. Ini kan kasusnya ada seorang laki-laki bertanya kapan hari kiamat. Ya. Rasulullah tidak menjawab kapan hari kiamat. Rasulullah mengatakan apa yang engkau persiapkan untuk itu. Tiba-tiba lewatlah seorang anak kecil, seorang gulam. Gulam disebutkan dalam riwayat dia adalah gulamun lil Mughirah. Fakana min aqrani, dan anak kecil ini adalah temannya Anas bin Malik ketika kecil. Anak kecil ini lewat, Rasulullah SAW menunjuk anak kecil ini. Kemudian beliau bersabda, in ukhira hadha falan yudrikahul haramu hatta taqum as-sa'ah. Kalau usia anak kecil ini dipanjangkan oleh Allah, belum dia mencapai usia tua, kiamat itu akan terjadi, kata Rasulullah SAW. Ya. Tapi kiamat tidak terjadi sampai hari ini. Apa maksudnya hadis ini? Hadis ini dijelaskan oleh hadis Bukhari dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Para ulama melihat riwayat yang lain, riwayat Aisyah juga dalam Sahih Al-Bukhari. Di situ disebutkan hatta taquma alaikum sa'atukum. Kalau usia anak kecil ini panjang, belum dia mencapai usia tua, kalian semua akan menemui kiamat kalian masing-masing. Hisham, salah seorang perawi hadis ini, mengatakan ay mautuhum, yang dimaksud dengan kiamat kalian masing-masing adalah kematian kalian masing-masing. Jadi apa makna hadis ini, jamaah?
Yes. Para ulama setelah menghimpun semua riwayat, semua jalur tentang hadis ini, para ulama menjelaskan, jangan kalian khawatir akan datangnya hari kiamat kubra itu. Kalau kalian mati di atas tauhid dan keimanan, kiamat kubra itu tidak akan menimpa kalian. Karena kiamat kubra itu hanya akan menimpa, dalam hadis disebutkan, syirarul khalqi, manusia-manusia yang paling buruk, paling bejat. Bukan orang beriman. Hanya akan menimpa orang kafir. Tidak perlu dikhawatirkan. Yang penting kita ini mati di atas tauhid dan iman. Yang perlu dikhawatirkan adalah idza qamat sa'atukum, kalau hari kiamat kalian masing-masing itu menimpa kalian. Ini yang perlu kita khawatirkan jemaah sekalian. Boleh jadi besok, boleh jadi lusa, boleh jadi pekan depan. Siapa yang tahu? Kita tidak tahu. Apalagi di akhir-akhir ini tiba-tiba kita banyak sekali menerima berita kematian. Orang-orang yang kita kenal, tetangga kita, saudara kita, guru kita bahkan. Dan tidak jarang murid-murid kita lebih dulu. La ilaha illallah. Serasa kematian itu semakin dekat kepada kita. Ini yang perlu kita khawatirkan. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menemui kiamat kita masing-masing. Ini jemaah. Sehingga prinsip yang pertama jemaah sekalian, ini, siapa yang hidupnya tamat, ajalnya tiba, maka telah datang padanya kiamat. Tidak perlu nunggu kiamat kubra. Kiamat kita masing-masing akan menghampiri kita. Dan itu dekat sekali. Kullu atin qaribun. Para ulama mengatakan, setiap segala sesuatu yang pasti datang, maka pada hakikatnya dia dekat. Sekalipun dia 1000 tahun lagi, tapi dia pasti datang kematian itu. Maka kematian itu pada hakikatnya dekat. Maka jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa kita bertobat kepada Allah Taala. Jangan tunggu Imam Mahdi datang, jangan tunggu Nabi Isa turun sehingga seluruh manusia beriman. Saat ini kita harus segera kembali kepada Allah Taala dengan taubat, dengan istighfar, memperbaiki amal kita, memuhasabah amal kita masih sesuai tidak dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian hati kita muhasabah juga, apakah saya masih berada di atas keikhlasan dalam beramal kepada Allah Taala sebelum datang hari kiamat kita masing-masing. Ya, ini prinsip yang pertama. Man atathu maniyatu faqad qamat qiyamatuh. Ada ungkapan yang bagus sekali mengatakan, siapa yang telah didatangi oleh ajalnya, maka kiamatnya sudah tiba. Tidak perlu menunggu kiamat kubra. Maka konsekuensinya tidak boleh kita menunda-nunda dalam rangka menyongsong akhirat itu jemaah sekalian. Boleh jadi akhirat kita besok, karena jarak kita dengan akhirat itu tidak panjang. Jarak antara kita dengan akhirat itu jarak antara kita dengan kematian kita. Saat ruh kita dicabut oleh Allah, berpisah dengan jasad kita, disitulah hari pertama kita masuk ke dalam alam akhirat. Alam barzah itu sudah alam akhirat. Jadi tidak perlu nunggu lama. Dan tidak boleh kita bersikap taswif. Taswif itu apa? Dari kata-kata saufa, nanti dah saya tobat, nantilah saya nuntut ilmu, nantilah saya berinfak, bersedekah, nanti saya nabung untuk haji, nanti. Ini taswif. Maka prinsip yang pertama ini harus kita ingat selalu. Kiamat kita itu dekat, kiamat kita masing-masing, kematian kita. Dulu ulama salaf mereka mengatakan, ma ra'aitu haqqan asbaha bi batilin minal maut. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih pasti, namun dipandang meragukan, melebihi kematian. Apa maksudnya?
kita, sesuatu yang paling meyakinkan bagi kita itu adalah kematian. Semua kita yakin kita ini pasti mati. Tapi amal perbuatan kita seolah-olah menganggap kematian itu tidak akan datang. Buktinya, kita menunda-nunda untuk beramal, menunda-nunda bertaubat, ya. Tidak bikin wasiat, tidak berpesan. Nah, ini dia jamaah sekalian. Kemudian prinsip yang kedua, wajib kita meyakini bahwasanya semua rasa aman, semua kebaikan, semua anugerah dan nikmat yang Allah berikan, baik ketika kita masih hidup, ketika kita berada di alam barzakh, ketika kita berada di padang mahsyar, ketika kita dibangkitkan, sampai surga atau neraka, semua kebaikan, anugerah, rasa aman itu ditentukan oleh amal soleh. Amal soleh, amal soleh yang paling besar tauhid, labudda minhu, wajib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali di atas tauhid. Ini amal soleh yang paling besar. Kemudian amal soleh yang lain berupa kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, kemudian kita tambah dengan amal-amal yang disunnahkan. Ini akan sangat menentukan kehidupan kita berikutnya. Baik ketika kita di dunia, menjelang kita akan dicabut ruh kita, bahkan kehidupan atau malam pertama kita di alam barzakh ini ditentukan oleh amal soleh kita saat ini. Ya. Di dunia Allah tabaraka wa taala, terkait kehidupan kita di dunia ini, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kami akan berikan dia kehidupan yang sempit. Kehidupan di sini ma'isyatan dhanka, ma'isyah ini bersifat umum kata para ulama. Kalau kita baca tafsir para ulama, ya, maksudnya akan diberikan kesempitan hidup di dunia, termasuk juga kesempitan ketika di alam barzakh, kesempitan juga ketika kita dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala. Naudzubillah. Sebaliknya, orang-orang yang menyambut peringatan Allah tabaraka wa taala, mengikuti jalan tauhid, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di atas ketaatan dan amal saleh, maka sebaliknya dia akan diberikan kehidupan yang lapang di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, di sini Allah tidak bedakan, kemudian dia beriman, dia bertauhid, dia mati di atas tauhid, kami akan berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang lapang di dunia, di alam barzakh, termasuk di akhirat. Sekali lagi ditentukan oleh apa? Amal saleh. Ketika dicabut ruh kita juga, semakin besar dan semakin berat amal saleh kita, semakin mudah sakaratul maut itu bagi kita jamaah sekalian yang melakukan Allah tabaraka wa taala. Kemudian saat di alam kubur, yang menentukan fasilitas di alam kubur, di dunia ini kan ada fasilitas VIP luar biasa, semua ingin dapat fasilitas nomor 1 di dunia. Nah, kalau ingin dapat fasilitas yang membahagiakan di alam barzakh, maka kuncinya itu tauhid, sunnah Rasulullah SAW dan amal soleh. Itu semua penentunya. Di alam barzakh ada himpitan, ada satu himpitan disebutkan dalam hadis yang sahih. Inna fil qabri
Dhaqtatan law naja minha ahadun lanaja minha Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam kubur, setelah kita dimasukkan ke dalam kubur itu, ada satu himpitan. Andai kata ada orang yang bisa selamat dari himpitan tersebut, maka Sa'ad bin Mu'adz lah orangnya. Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yang syahid di, kalau tidak salah, di perang Hunain. Ketika dia syahid, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ihtazza arsyur rahmani limauti Sa'ad. Allahu Akbar. Sampai-sampai arasnya Allah itu bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Para ulama menyebutkan Allah bergembira dengan, ya, ketika menyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. Allah menyambut sampai-sampai arasnya Allah itu bergoncang. Allahu Akbar. Ini hadis sahih. Andai kata ada yang bisa selamat dari himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz lah orangnya. Tapi itu pun kata para ulama, Sa'ad bin Mu'adz tidak selamat. Himpitan kubur ini, penjelasan yang saya dengar langsung dari Syekh Profesor Dr. Shalih bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah ta'ala, akan menimpa setiap orang beriman. Himpitan di dalam kubur. Berapa lama himpitan itu bergantung kepada amal soleh kita. Bagi orang-orang yang beriman, bertauhid, kuat tauhidnya, setia di atas sunnah Rasulullah SAW, besar amal solehnya, maka himpitan itu hanya sesaat, hanya sebentar. Dan himpitan itu kata para ulama itu juga sebagai kafarah atas dosa-dosa kita yang belum sempat kita minta ampun ketika di dunia. Sama seperti kafarah karena kita sakit di dunia. Ketika kita ditimpa sakit itu kafarah. Mukaffiratun lidzunub. Penebus dosa-dosa kita yang belum sempat kita minta ampun kepada Allah Taala. Nah, demikian pula nanti di alam barzakh itu ada satu himpitan. Berapa lama himpitan itu bergantung kepada amal saleh. Lagi-lagi amal saleh jemaah sekalian. Di dalam barzakh ada fitnah kubur. Yang bisa menjawab fitnah kubur, pertanyaan dia di dalam kubur, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, itu ditentukan oleh amal saleh juga. Semuanya amal saleh yang menentukan. Kalau tidak bisa menjawab fitnah kubur, pertanyaan di dalam kubur, karena kurang amalnya, lebih banyak dosanya misalkan, maka siap-siap dengan adab kubur. Nasallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, marra Rasulullah SAW ala qabraini. Rasulullah melewati dua kuburan. Jelas dua kuburan ini adalah kuburan orang beriman, karena dalam hadis ini disebutkan Rasulullah berdoa untuk penghuni kubur itu. Tapi perhatikan, Rasulullah SAW mengabarkan, innahuma la yu'adzabani. Sungguh dua penghuni kubur ini sedang diazab. La ilaha illallah. Padahal mereka orang beriman. Ada orang beriman yang wafat di zamannya Rasulullah SAW, ternyata mereka sedang diazab. Ini sabda Rasulullah SAW. Ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, wal akharu la kana yastatiru min baulihi. Gara-gara dua dosa. La yu'adzabani fi kabir. Keduanya tidak sedang diazab gara-gara dosa yang dianggap besar. Dua dosa ini adalah dosa yang dianggap sepele oleh manusia. Apa itu? Yang satu ini dia sedang diazab di dalam kuburnya, kata Rasulullah SAW, karena dia kesana kemari melakukan adu domba, namimah. Apa itu namimah? Dia datang ke Ustadz Fulan, misalkan, Ustadz, itu Ustadz, saya dengar dia bilang begini tentang antum. Setelah itu dia pergi ke Ustadz Fulan lagi, dia mengatakan hal yang sama. Dia mengadu domba Ustadz, mengadu domba para ulama,
Apalagi para ulama, apalagi ustadz-ustadz kita diadu domba. Kaum muslimin awam biasa kalau diadu domba, ancamannya adalah azab kubur. Alhamdulillah. Apalagi kalau ulama yang diadu domba. Ini namimah. Yang satunya lagi, dia diadab gara-gara tidak hati-hati dalam apa? Najis. Menyepelekan najis. La yastatiru min baulihi. Dia tidak menjaga diri dari kencingnya. Artinya dia tidak peduli dengan najis. Gara-gara itu dia diadab, jamaah sekalian yang dimulakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian disebutkan bahwasanya dalam riwayat Rasulullah mendoakan kedua penghuni kubur itu supaya diringankan atau dihentikan adabnya. Berarti kedua penghuni kubur itu mukmin, punya amal soleh jelas. Tapi ternyata toh keduanya berdasarkan nas Rasulullah SAW keduanya sedang diadab. La ilaha illallah. Dan banyak lagi riwayat yang lain yang sahih, seperti misalkan riwayat Jundub bin Samurah yang menjelaskan tentang mimpinya Rasulullah. Rasulullah bermimpi tentang seorang laki-laki yang ditimpuk kepalanya. Wa yuf'alu dzalika ila yaumil qiyamah. Dia ditimpuk kepalanya sampai hari kiamat di dalam kubur, di alam barzakh. Ada yang tenggelam di sungai darah. Setiap kali dia mau keluar dari sungai darah itu ditimpuk pakai batu. Wa yusna'u dzalika bihi ila yaumil qiyamah. Itu ditimpakan kepada dia sampai hari kebangkitan. Siapa dia? Dalam riwayat tersebut disebutkan dia adalah pemakan riba. Pemakan riba. Dosa besar. Lagi-lagi yang menentukan bahagia sengsaranya hidup kita termasuk di alam barzakh, amal. Nanti di hari kebangkitan, ada naungan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia kepanasan, tenggelam dalam keringatnya. Ada orang-orang spesial yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ada 7 golongan. Siapa mereka? Orang-orang yang melakukan amal saleh. Ya kan, imamun adil, imam yang adil disebutkan dalam riwayat tersebut. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Rajulani tahabba fillah, 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Dia bertemu karena Allah, saling menziarahi karena Allah. Bukan karena selain Allah, bukan karena kepentingan pribadi duniawi, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dinaungi oleh Allah. Rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin, laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik, kaya raya, punya kedudukan. Dia menolak, dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dinaungi oleh Allah. Amal soleh. Lagi-lagi amal soleh jamaah sekalian. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin, seorang laki-laki yang dia berinfak. Fa akhfaha, dia sembunyikan infaknya. Dia rahasiakan, hanya dia dan Allah yang tahu. Saking ikhlasnya. Hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai-sampai saking rahasianya tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Rajulun khaliyan fi dzikrillah, dzakarallaha khaliyan fafadat aina, laki-laki yang sendiri, menyendiri, kemudian dia mengingat Allah tabaraka wa taala, kemudian mengalir air matanya. Amal soleh ini semua dinaungi oleh Allah tabaraka wa taala jemaah sekalian. Sebaliknya kalau kurang-kurang amal soleh kita, apalagi kita melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa besar, ada dalil-dalil yang sahih yang menyebutkan ada di kalangan orang beriman yang akan diazab oleh Allah di padang mahsyar sebelum surga dan neraka. Dalam hadis Bukhari disebutkan, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaihu min narin
فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لا إله. Ada orang-orang yang ketika di dunia dia punya harta emas dan perak, dia simpan, dia tidak bayar zakatnya. Kelak di padang mahsyar hartanya itu dijadikan lempeng kemudian dibakar di neraka jahanam, dengan itu dia disetrika lambungnya, keningnya, punggungnya. Setiap kali dia dingin ini, setrika ini, setiap kali dia mendingin, uidat lahu, kembali dibakar di neraka jahanam, disetrika lagi. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Pada satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ada orang yang akan diadab oleh Allah di padang mahsyar. Hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal nari wa imma ilal jannah. Sampai kemudian Allah melakukan peradilannya. Ini belum Allah melakukan peradilan, ada orang-orang yang akan diadab lebih dulu. Orang-orang yang tidak membayar zakat. Hartanya sudah mencapai haul dan nisabnya, tidak dia keluarkan zakatnya. La ilaha illallah. Pada satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. 50.000 tahun jamaah sekalian, la ilaha illallah. Siapa yang bisa tahan? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Ini ayat kalau tidak salah di awal-awal surat Al-Ma'arij. Para ulama menafsirkan nanti hanya ada satu hari di akhirat. Ketika kita dibangkitkan hanya ada satu hari. Dan satu hari itu kadarnya 50.000 tahun. Dalam At-Tafsir Al-Muyassar disebutkan 50.000 tahun itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang bertauhid, apalagi orang-orang yang setia di atas sunnah Rasulullah SAW, apalagi orang-orang yang beramal saleh selama hidupnya, dalam Tafsir Al-Muyassar disebutkan 50.000 tahun itu hanya dirasakan seperti sholat 5 waktu. Allahu Akbar. Sekali lagi, penentunya adalah amal saleh, iman dan amal saleh kita. Semakin besar amal saleh kita di sisi Allah Taala, tentu yang dimaksud amal saleh ini amal saleh yang diterima oleh Allah. Percuma kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma. Amal soleh yang diterima oleh Allah Taala yang memenuhi 2 syarat, ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti sunnah dan petunjuk Rasulullah SAW. Semakin berat timbangan amal soleh kita yang diterima di sisi Allah, semakin mudah, semakin hebat fasilitas yang kita dapat nanti di akhirat jemaah sekalian. Penentunya lagi-lagi adalah amal soleh. Ini dia prinsip yang kedua. Sehingga tugas kita simple dan sederhana sebenarnya. Kita hidup dan berjalan di muka bumi ini sederhana sekali tugas kita. Kumpulkan amal saleh. Itu saja sudah. Rizki sudah dijamin oleh Allah Taala. Usia sudah ditetapkan, sudah dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita manfaatkan rizki dan usia yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pun di amal saleh. Ya. Termasuk besarnya cahaya nanti bagi kita ketika kita melintasi sirat, itu ditentukan sebesar amal soleh kita. Kecil amal soleh kita, ya kecil kita dapat cahaya nanti. Karena setelah Allah menimbang amal segenap manusia, Allah klasifikasikan manusia. Yahudi bersama Yahudi, Nasrani bersama Nasrani, penyembah matahari bersama penyembah matahari, orang beriman bersama orang beriman. Kemudian Allah ciptakan zulmah, kegelapan total. Baru kemudian Allah bagikan cahaya kepada orang-orang beriman sesuai dengan kadar iman dan amal soleh mereka. Ada yang cahayanya seperti gunung Uhud, disebutkan dalam hadis yang sahih. Ada yang cahayanya seperti pohon kurma, ada yang cahayanya seperti di ujung kakinya, kedap-kedip. Hidup sebentar, mati. Hidup lagi sebentar, mati lagi. Ini bergantung kepada. Dengan itu dia melintasi sirat ala matni jahannam, yang membentang di atas neraka jahannam. Itu modalnya, cahaya itu.
Bayangkan kalau cahaya kita kedap-kedip melintasi jahanam, di bawahnya neraka jahanam. Wa im minkum illa wariduha, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, tidak ada di antara kalian melainkan pasti akan melintasi jahanam itu, melintasi sirat itu. Kita semua. Kemudian seberapa cepat kita bisa melintasi sirat itu ditentukan juga oleh amal soleh kita, jemaah. Lagi-lagi amal soleh. Sehingga tidak cukup, apalagi kalau sampai kita berbangga diri. Oh, saya sudah bertauhid, saya sudah mengenal sunnah, tapi meremehkan amal soleh. Bahaya jemaah sekalian, bahaya. Dikhawatirkan ini adalah ujub yang menghapuskan semua amal soleh yang kita lakukan, termasuk amal soleh di atas sunnah yang sudah kita kerjakan. Kalau muncul rasa ujub, bangga diri, bahaya. Ya, itu prinsip yang kedua. Mohon maaf, waktunya sudah habis? Sudah masuk waktu Isya? Lagi berapa menit? Saya lanjutkan sebentar ya. Lagi dua poin. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyambung yang saya sampaikan barusan. Prinsip yang ketiga, jadilah ahli tauhid, ahli sunnah, dan ahli ta'ah. Jangan jadi ahli maksiat kemudian mengatakan yang penting bertauhid. Ini keliru prinsip yang seperti ini. Sekali lagi, prinsipnya adalah jadilah ahli tauhid, yang hidup dan mati di atas la ilaha illallah yang murni. Jadilah ahli sunnah, hidup dan mati di atas sunnah Rasulullah SAW, bukan di atas bid'ah. Dan jadilah ahli ta'ah. Jangan berprinsip yang penting saya ini ahli tauhid, ahli sunnah, kemudian melakukan kemaksiatan, bebas melakukan kemaksiatan. Jangan, bahaya. Ya. Kalau ada prinsip ini pada diri kita, ini menunjukkan bahwasanya tauhid kita kurang, sunnah kita kurang. Karena orang yang bertauhid, orang yang sejati di atas sunnah Rasulullah SAW, dia tidak pernah merasa yakin akan amal yang dia lakukan. Dia merasa khawatir, jangan-jangan amal saya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah merasa bangga dengan sebesar apapun amal yang dia lakukan, tidak pernah. Ini ahli tauhid, ahli sunnah sejati, jemaah sekalian. Tidak pernah dia merasa bangga, dan tidak pernah dia merasa lebih baik daripada orang lain. Tidak pernah dia merasa lebih baik daripada saudaranya. Ini ahli sunnah sejati. Karena dalil-dalil menyebutkan ada orang-orang bertauhid yang mati di atas iman, tapi melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kuburnya, ketika di hari kebangkitan. Paling tidak, na'udzubillah, diharamkan untuk minum di telaga Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Telaga Rasulullah SAW nanti berada di padang mahsyar, di saat-saat yang sangat dibutuhkan, ketika manusia kepanasan, kehausan, mandi di dalam keringatnya, tidak dapatkan naungan, butuh minum. Ada manusia-manusia yang akan diusir dari telaganya Rasulullah SAW berdasarkan nas. Ya, kalau bukan karena waktu, insya Allah saya bawakan dalil yang menyebutkan bahwasanya ada pelaku maksiat yang diusir dari telaga Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah mengatakan, ummati, ummati. Kenapa mereka diusir? Mereka itu umatku. Ya, yang diusir dari telaga Rasulullah SAW orang-orang yang murtad pada ayyamur riddah, ketika
masa kekhalifahannya Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang-orang yang murtad ini diusir dari telaga Rasulullah SAW. Orang-orang munafik ini diusir dari telaga Rasulullah SAW. Ahli bid'ah ini diusir dari telaga Rasulullah SAW. Ini ada dalilnya. Ada juga dalil yang menyebutkan ahli maksiat diusir dari telaga Rasulullah SAW. Padahal dalil yang sahih menyebutkan man syariba minha syurbatan lam yadma ba'daha abada. Siapa yang minum dari telaga Rasulullah SAW yang ada di padang mahsyar itu, sekali teguk tidak akan pernah merasakan kehausan selamanya. La ilaha illallah. Karena apa? Karena air telaganya Rasulullah SAW itu bersumber dari surga. Bersumber dari surga. Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad SAW, sungguhnya kami telah memberikan anugerah kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu adalah satu sungai di surga yang dikhususkan untuk baginda Rasulullah SAW. Airnya dialirkan oleh Allah ke padang mahsyar, masuk ke telaganya Rasulullah SAW. Itu air yang abadi, sehingga siapa yang minum di situ, sekali minum tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah kepada kita bisa minum di telaga Rasulullah SAW. Ya. Namun kuncinya sekali lagi, jadi ahli tauhid, ahli sunnah, ahli ta'ah. Jauhkan kemaksiatan, dosa-dosa besar. Apa? Dan jauhkan meremehkan dosa kecil. Meremehkan dosa kecil ini termasuk dosa besar. Dan kalau kita jatuh kepada perbuatan dosa besar, jangan lupa, ini prinsip yang terakhir, prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat, yakinlah bahwasanya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala mendahului kemurkaannya. Dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, disebutkan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Kalau kita jatuh dalam perbuatan dosa, dosa besar, atau pernah melakukan dosa besar, jangan putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, menzalimi dirinya dengan perbuatan kemaksiatan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya. Ya. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Yang penting bertobat sebelum mati. Termasuk dosa kesyirikan. Kalau dulu kita pernah masa jahiliyah melakukan kesyirikan misalkan, kita tobat sebelum kita mati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang keempat. Karena rahmat Allah tabaraka wa taala mendahului kemurkaannya. Sudah masuk waktu Isya? Sudah masuk waktu Isya ya? Kita cukupkan jamaah sekalian yang melakukan Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk hidup dan mati di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah SAW, dan terus berada di atas ketaatan demi ketaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di atas keikhlasan dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Apa amal soleh yang dapat mempercepat perjalanan kita di atas sirat? Secara umum, semua amal soleh, semua amal soleh. Nah, di sini butuh fikih jamaah sekalian. Tafadulul a'mal, sampai para ulama menulis kitab. Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili punya satu kitab, Tajridul Ittiba', tebal sekali. Itu khusus membahas penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan satu amalan itu lebih afdol daripada amalan yang lain. Terkadang amalan yang sederhana, yang kita pandang sederhana, itu bisa mengungguli amalan yang lain yang dianggap luar biasa oleh manusia. Mudah-mudahan nanti bisa kita bawakan ya kitab tersebut ya, kita ambilkan intisarinya insyaallah. Namun secara umum, amalan yang paling utama
adalah a'malul qulub, amalan-amalan hati. Dalilnya apa? Dalil tadi. Saya berikan satu contoh dari dalil yang sudah kita sampaikan tadi. Hadis Bukhari riwayat Anas bin Malik. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Siapa yang kita cintai ini jemaah sekalian? Rasulullah, para sahabat, atau orang-orang kafir yang banyak diidolakan oleh anak-anak muda sekarang? Orang-orang kafir kebanyakan. Nanti kalau idolanya adalah penyanyi, dia akan dibangkitkan bersama penyanyi, naudzubillah. Kalau idolanya adalah misalkan ahlul bidah, naudzubillah, mungkin dibangkitkan nanti bersama ahlul bidah tersebut. Kalau idolanya adalah orang-orang kafir, naudzubillah, jangan-jangan nanti dibangkitkan bersama orang kafir, naudzubillah. Kalau idolanya adalah Rasulullah dan para sahabat, sekalipun jelas amal solehnya tidak bisa akan menyamai para sahabat, pasti itu sudah jelas itu. Tidak mungkin kita akan menyamai amal kita. Amal kita menyamai para sahabat itu tidak mungkin. Tapi dengan kecintaan kita, ini kan cinta mahabbah, ini amalan hati. Kecintaan kita kepada salafun salih, para sahabat, dengan itu justru Allah berkenan menyampaikan derajat kita ke derajat mereka. Ini luar biasanya amal hati. Luar biasa. Kemudian amalan-amalan yang disebutkan itu ya, amalan hati, keikhlasan, kesabaran, itu disebutkan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amalan yang pahalanya tanpa batas itu sabar. Al-Quran menyebutkan dalam surat Az-Zumar seperti itu. Kenapa? Karena sabar itu tidak ada batasnya. Salah orang-orang yang mengatakan kesabaran ada batasnya. Tidak, salah. Ya, kesabaran itu tidak ada batasnya. Itu sebabnya pahalanya tidak ada batasnya. Sejauh mana kesabaran seseorang di atas ketaatan kepada Allah, di atas menjauhi kemaksiatan, di atas menghadapi musibah, sebegitu pula besarnya pahala yang Allah akan berikan. Itu amalan hati pertama. Kemudian yang kedua, amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah akan tetap mengalir sekalipun kita sudah meninggal. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam itu mati, maka keran amalnya itu putus. Illa min thalath, kecuali dari 3 sumber. Min sadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah yang senantiasa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Misalkan nyumbang untuk pembangunan masjid sunnah. Itu kan senantiasa, selama dimakmurkan masjid tersebut, pahalanya terus ngalir. Sekalipun orang yang berinfak itu sudah meninggal. Termasuk berinfak untuk sekolah-sekolah sunnah. Ya, yang menelurkan nanti calon-calon ulama, ustadz-ustadz yang akan memberikan pencerahan kepada generasi muslim di masa depan. Itu pahalanya terus ngalir. Aw ilmun, kemudian yang kedua, aw ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang pernah kita ajarkan kepada orang lain, kemudian ilmu itu bermanfaat, diamalkan setelah kita mati, itu pahalanya ngalir terus. Aw waladin salihin yad'u lah, atau anak yang saleh yang setelah dia meninggal, anak soleh itu senantiasa berdoa untuk dia. Ini, berikan fokus perhatian kepada amalan-amalan yang tetap bisa mengalir setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, semakin besar amalan kita, semakin besar cahaya kita, semakin cepat kita melintasi sirat. Hanya 2 yang bisa saya sampaikan, karena kalau kita detil waktunya panjang ya. Amalan-amalan hati, kemudian amalan-amalan yang bisa tetap mengalir setelah kita diwafatkan oleh Allah. Apa maksud doa bagi jenazah dan gantikanlah baginya keluarga yang lebih baik dari keluarganya yang di dunia. Wa abdillahu ahlan khairan min ahlihi. Maksudnya adalah surga. Wallahu ta'ala alam. Maksudnya kalau keluarga yang dia tinggalkan itu adalah bukan ahli tauhid, ahli sunnah, bukan ahli ta'ah, ya, maka Allah akan gantikan nanti di surga dengan keluarga yang lebih baik, yang akan membawa kebahagiaan bagi dia. Atau dalam tafsiran yang lain, alhaqna bihim dzurriyyatahum
alhaqna bi imanihim dzurriyyatahum walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti ketika orang-orang beriman, ahlu ta'ah masuk surga, ternyata ada di antara keluarganya yang na'udzubillah mampir dulu misalkan ke neraka, maka dia akan diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada keluarganya itu. Ya, sehingga nanti keluarganya itu akan diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa taala, kemudian dimasukkan ke dalam surga, dipertemukan dengan dia di surga. Sehingga pada akhirnya dia mendapatkan keluarga yang lebih baik dibandingkan dengan keluarga ketika di dunia. Boleh jadi di dunia, na'udzubillah, nas'alullah salamah wal afiyah, boleh jadi di dunia anaknya anak yang durhaka. Ya. Ini kan buruk, keluarga yang buruk, atau istrinya istri yang durhaka misalkan, buruk. Nah, ketika dia masuk surga dengan syafaatnya, nanti Allah pertemukan dia dengan keluarganya. Istri dan anaknya dijadikan istrinya itu dan anaknya itu jadi lebih baik, karena tidak ada kemaksiatan, tidak ada kedurhakaan, bahkan tidak ada kedengkian di dalam surga. Ya, ini maksudnya diberikan keluarga yang lebih baik, maksudnya lebih baik kalau dibandingkan dengan di dunia, artinya dimasukkan ke dalam surga. Wallahu taala a'lam bishawab. Apakah orang kafir juga melewati sirat? Berdasarkan nas tidak. Orang kafir setelah Allah Subhanahu wa taala menimbang amal manusia di mizan, kemudian Allah membagikan catatan amal, Allah melakukan klasifikasi. Yahudi bersama Yahudi, Nasrani bersama Nasrani, penyembah berhala bersama penyembah berhala, ya. Penyembah tokoh bersama tokoh yang disembahnya. Mereka kemudian Allah melakukan menciptakan kegelapan. Orang-orang kafir tidak diberikan cahaya sedikit pun, sehingga mereka berlari ke sana kemari mengikuti sesembahan mereka ketika di dunia. Kalau ada yang menyembah matahari ketika di dunia, maka dalam riwayat disebutkan matahari itu dicemplungkan ke dalam neraka. Jadi pengikut-pengikut para penyembah matahari ketika di dunia mengikuti matahari, nyemplung ke neraka. Belum sempat menyeberangi sirat. Yang menyeberangi sirat itu hanya 3 golongan, kata berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Penjelasan saya oleh Sindi, hanya 3 golongan. Pertama, najin musallam, orang-orang yang selamat, dia berhasil menyeberangi sirat, tidak disambar oleh kalalib, karena di sirat itu ada kalalib, ada kail-kail yang menyambar, diperintahkan oleh Allah untuk menyambar orang-orang yang berhak untuk disambar, kemudian jatuh ke neraka. Na'udzubillah. Ini golongan yang pertama, semuanya orang beriman ini. Golongan yang kedua adalah najin makhdush. Siapa mereka? Mereka adalah orang beriman yang selamat dia menyeberangi sirat, namun dalam keadaan cacat, dicabik-cabik. Kenapa? Sebagai kafarah, ada dosa-dosa yang belum terampuni, tapi selamat dia dalam keadaan buntung, dalam keadaan cacat, dilihat oleh mukmin-mukmin yang lain. Namun ketika sudah masuk surga diberikan jasad yang baru. Yang ketiga adalah laisa binajib, orang mukmin yang tidak selamat melintasi sirat. Semoga Allah tidak menjadikan kita di antara mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang diperintahkan oleh Allah disambar oleh kalalib, kemudian jatuh dulu ke neraka. Sampai pada waktunya dengan keadilan Allah dia diselamatkan dari neraka, boleh jadi dengan syafaat Rasulullah SAW, syafaat para malaikat, atau syafaat orang-orang beriman, atau tanpa syafaat, tidak dapat syafaat sama sekali, tapi dia diselamatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena masih ada keimanan dalam dirinya, tapi mampir dulu. Tapi pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang munafik, faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Dia mau ikut orang-orang beriman, orang munafik itu. Unzuruna naqtabis min nurikum.
Tunggu kami ingin nebeng cahaya kalian. Kami kan dulu bersama kalian di dunia. Faduriba bainahum bisuril lahu bab. Kemudian Allah mengadakan tembok pembatas. Tidak bisa dia, orang munafik itu tidak bisa mengikuti orang beriman untuk melintasi sirat. Akhirnya orang munafik dalam kegelapan, kocar-kacir ke sana kemari, akhirnya nyemplung ke dalam neraka. Jadi yang melintasi sirat itu hanya orang beriman. 3 golongan orang yang beriman tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang melintasinya dengan cepat secepat kilat. Ada orang beriman yang tidak melintasi sirat. Ini penjelasan saya Soleh Sindi berdasarkan istimbat dari dalil-dalil yang ada. Siapa mereka? Ada yang bisa jawab? Hah? Saya tidak bawa hadiah. Siapa mereka? Yang melintasi, yang tidak, orang beriman yang tidak melintasi sirat. Ahsan, tabarakallahu fiik. 70 alfan min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. 70.000 golongan, 70.000 orang dari kalangan umatku yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semoga Allah menjadikan kita mereka di antara mereka. Tapi 70.000 jamaah. Sahabat berapa ribu? Tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, murid-muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Bisa enggak kita kebagian 70.000 itu? Hah? Insya Allah, karena ada hadis yang lain yang menyebutkan masing-masing 1.000 di antara mereka akan membawa 70.000. Kenapa? Ada lagi dalam hadis disebutkan wa thalathu hasayatin min hasayati rabbi, dan 3 cidukan Allah Subhanahu wa taala. 3 cidukan Allah. Wallahu taala alam berapa banyak orang-orang yang akan diciduk oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Berarti ada masih kesempatan kita jemaah. Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan kita di antara mereka. Tidak perlu melintasi sirat, langsung jalan tol. Ya, masuk surga. Semoga Allah menjadikan kita di antara mereka. Apakah kelebihan Sa'ad bin Mu'adz sehingga arsy Ar-Rahman bergetar? Allahu Akbar. Ini kisahnya panjang jamaah sekalian. Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari usianya 36 tahun ketika dia mati syahid. Kalau tidak salah, ketika dia masuk Islam baru berusia 30 tahun. Insya Allah nanti kita akan, mudah-mudahan ada kesempatan kita bawakan sirahnya ya. Tidak cukup waktunya. Hanya 6 tahun dia menjadi seorang muslim. Tapi dia punya satu amalan hati, amalan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Sehingga sampai-sampai Allah saking gembiranya menyambut rohnya Sa'ad bin Mu'adz, arasnya bergetar. Allahu Akbar. Tapi tidak cukup waktu kita bahas tentang beliau Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan memberkahi majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, kemudian menyelamatkan kita di dunia, di alam barzakh, di akhirat, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم